Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Anissa Widya. Di video kali ini nanti saya akan membahas lanjutan materi tentang senyawa hidrokarbon yang berhubungan juga dengan video-video yang sebelumnya, di mana kita nanti akan membahas mengenai tata nama alkuna. Alkuna ini nanti akan mengakhiri materi di senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, perlu saya ingatkan lagi bahwa penamaan alkuna ini nanti prinsipnya dia sama dengan penamaan pada alkena maupun alkana. Cuma yang membedakan adalah jenis ikatannya. Kalau di alkuna kita nanti akan bertemu dengan ikatan rangkap 3 dan penamaannya tinggal mengganti suku kata yang belakang. Dari yang awalnya kita memakai ana atau ena, kita nanti di alkuna tinggal mengganti dengan una. Contohnya misalkan di alkana kita pakai pentana, ana kan belakangnya, tapi kalau di alkuna kita ganti menjadi pentuna, jadi belakangnya kita tambah dengan istilah una. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah prinsip atau aturan yang harus kita pahami untuk pemberian nama pada alkuna. Ini salah ketik ya, ini adalah alkuna. Caranya adalah sama. Yang pertama kita ganti suku kata yang belakangnya dari yang akhirannya kemarin. Kalau alkena itu kita pakai ena, contohnya pentena, heksena, propena. Nah, nanti di alkuna kita ganti belakangnya menjadi una. Misalkan pentuna, butuna, heksuna, propuna, dan seterusnya sampai C ke-10 yaitu dekuna. Aturan yang kedua, penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Ingat kalau alkena kemarin kita rangkap 2, jadi memberi nomor 1 atau yang kecil itu diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Tapi kalau di alkunain nanti kita lihat dulu di mana C yang punya ikatan rangkap 3, itulah yang kita gunakan sebagai angka yang kecil. Kemudian selanjutnya, ikatan rangkap 3 diberi nomor untuk menunjukkan letaknya. Prinsipnya ini sama, nomor 2 dan 3 ini adalah sama. Jadi memberi nomornya itu diberikan pada C yang punya ikatan rangkap 3. Lanjut, cara penulisan dan penamaan cabang sama dengan alkena. Iya, cabangnya sama. Kemarin kita kenalan dengan CH3 itu namanya adalah metil. Ada C2H5 itu namanya adalah etil. Ada C3H7 itu propil. Nah, kemudian baru ke cara memberi namanya. Yang pertama kita beri nomor dulu. Kita beri nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Kemudian kita menuju ke bagian, kalau dia ikatannya punya cabang, kita fokus ke cabangnya dulu. Apakah nanti dia cabangnya itu ada metil atau etil atau propil. Kemudian menuju ke ikatan rangkapnya. Kalau misalkan ikatan rangkapnya ada di C nomor 1, ya berarti di sini nomornya adalah 1. Kalau nanti ada di C nomor 2, ya diganti di sini C nomor 2. Baru menuju ke rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang. Misalkan ada C-nya 5. Kalau C5 itu kan pentuna. Kalau C-nya ada 4 berarti butuna. Makanya kalian harus ingat urutan-urutannya, mulai dari etuna, ada propuna, ada butuna, kemudian pentuna, dan seterusnya. Kalian harus hafal ya sampai 10 supaya nanti saat mengerjakan soal kalian tidak perlu bingung lagi untuk menghafal. Contohnya seperti ini. Ini kan kita harus mengetahui dulu pemberian nomornya kan. Nah, cara memberi nomornya itu sebenarnya sama. Kita lihat dulu di C nomor berapa yang punya ikatan rangkap 3. Ada di sebelah sini.
Nah, berarti kuncinya di sini nanti pasti ada nomor 1 atau nomor yang paling kecil. Tidak mungkin kita mengawali atau memberi namanya memberi nomornya dari sini. Ini salah. Kalau di sini kamu beri nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, salah karena terlalu jauh dari ikatan rangkap 3. Makanya diprioritaskan dulu dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Setelah kamu beri nomor, baru kamu fokus berapa jumlah C-nya di sini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Kalau C-nya 2 itu kan itu. Kalau C-nya 3 ada propu. Kalau C-nya 4 tinggal butu. Belakangnya ditambah dengan na. Berarti namanya adalah butuna. Ini adalah C yang paling panjang atau ikatan rantai utama. Satunya dari mana? Dari sini. Karena ini adalah C nomor 1, makanya di sini beri nomor 1. Jelas ya? Baru masuk ke yang selanjutnya. Ini lebih simpel lagi. Tinggal kamu beri nomor. Beri nomornya dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, di sini ada contoh. Ada berapa C di sini kita hitung ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Dari mana kamu beri nomornya? Nomor satunya jelas dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Karena di sini ada ikatan rangkap 3. Jadi ini adalah nomor C nomor 1, ini C nomor 2, ada C nomor 3. Kalau C-nya ada 3, berarti namanya apa? Namanya adalah propuna. Kemudian kita masuk C nomor berapa yang ada ikatan rangkap 3-nya? Ada di C nomor 1. Jadi 1 ini menandakan ikatan rangkap 3-nya itu ada di posisi yang mana. Kalau nanti digeser kalau misalkan yang ini digeser ke sini, nanti C rangkap 3-nya tinggal diganti, nanti di sini diganti 2. Jadi letaknya ini berhubungan dengan nomornya. Jadi yang ini namanya adalah 1 strep propuna. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh latihan soal. Nah, ini ada 3 nomor, belum saya kasih jawaban. Silahkan ini videonya kalian stop dulu atau bagaimana. Yang penting kalian siapkan kertas, kalian siapkan pulpen atau alat tulis. Kemudian kalian coba memberi nama pada ketiga rantai alkuna ini. Kira-kira nama yang sesuai apa? Coba kalian lihat ya, di sini ada cabang, ada CH3, ada C2H5, ada CH3. Masih ingat kan? Kalau CH3 itu namanya adalah metil. Kalau ini adalah etil. Ya, saya beri jeda berapa detik, silakan kalian kerjakan. Oke, nah ini pembahasannya ya. Jadi nanti sebelum masuk pembahasan ini kalian menuju ke bagian yang sebelumnya, kalian stop dulu, kalian coba kerjakan, nanti kalian cocokkan dengan jawaban ini. Kalau sudah betul semua, berarti kalian sudah paham mengenai aturan dasar penamaan pada alkuna. Kita awali ya dari nomor yang pertama. Di sini kita beri nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Ada di sebelah kanan, berarti ini adalah nomor yang awal atau nomor yang kecil, itu pasti, jangan sampai salah. Ini nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ada C nomor 4. Setelah kita kasih nomor, kita fokus ke cabangnya. Ada di C nomor berapa yang ada cabangnya? Iya, ada di C nomor 3. Nama cabangnya apa? Metil. Langsung kita tulis di sini 3 strip metil. Setelah ketemu cabang, baru ke ikatan rangkap 3. Di nomor berapa ada ikatan rangkap 3? Ada di C nomor 1. Kemudian apa nama rantai terpanjangnya? Dihitung dulu, ada 4C di sini. 1, 2, 3, 4. Kalau C-nya ada 4, kalau ikatannya
alkuna itu pasti dia butuna. Jadi namanya yang lengkap adalah 3-metil 1-butuna. Selamat yang sudah betul menjawab ini. Kemudian nomor yang selanjutnya itu sama dengan yang nomor ini, tinggal ganti aja cabangnya menjadi etil. Untuk nomornya pemberian nomornya sama. Jadi diawali dari C yang nomor C yang mana yang punya ikatan rangkap 3. Ada di sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, C nomor 4. Sudah kalian kasih nomor? Ya, kalau sudah kalian kasih nomor, kemudian kalian menuju ke C nomor berapa yang ada cabangnya. Ternyata ada di C nomor 3. Nama cabangnya apa? Etil. C2H5 itu etil. Nah, tinggal aja ditulis di sini 3 strip etil. Sudah ya cabang, baru masuk ke ikatan rangkap 3. Nah, di C nomor berapa yang ada ikatan rangkap 3? Ada di C nomor 1. Kemudian rantai terpanjangnya itu C-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Di alkuna kalau C-nya 4 itu namanya adalah butuna. Jadi namanya adalah 3 etil 1 butuna. Selamat yang sudah betul menjawab. Kemudian yang terakhir ini adalah agak panjang rantainya. Jadi yang contoh sebelumnya ada 4, yang ini ada 5. Nah, dilihat prinsipnya sama. Kalau kalian memberi nomor, lihat dulu yang dekat dengan rangkap 3 itu C yang sebelah sini atau yang sebelah sana. Kalau yang sebelah sana 1, 2, 3, 4. Di sini nomor 4 terlalu jauh, makanya kamu ambil yang dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Kita beri nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kalian beri nomor, kemudian kalian fokus ke C nomor berapa yang ada cabangnya. Ada di C nomor 4. Nama cabangnya apa kalau CH3? Metil. Tinggal aja ditulis di sini 4 strip metil. Kemudian fokus lagi ke di C nomor berapa yang ada ikatan rangkap 3? Ada di C nomor 2. Kemudian menuju ke rantai yang paling panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau C-nya ada 5 di alkuna itu namanya adalah pentuna. Prinsipnya dari alkana, penta itu kan 5. Kalau buta itu kan 4. Jadi tinggal kalian hafal aja itu urutannya mulai dari yang C-nya 1 sampai C-nya 10. Itu prinsipnya untuk mengerjakan atau memudahkan menjawab latihan soal seperti ini. Nah, selamat bagi kalian yang sudah betul menjawab 3 poin ini. Berarti kalian sudah paham aturan dasar penamaan di alkuna. Selanjutnya, ya, ini adalah contoh pemanfaatan atau kegunaan alkena, alkuna, dan juga alkana dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari senyawa alkana. Contohnya ada di gas LPG atau liquid petroleum gas. Jadi LPG itu dia menggunakan senyawa etana kemudian sampai ke pentana yang merupakan bagian dari senyawa alkana. Ada juga lilin. Di sini maksud dari C20 ini adalah lilin itu terbentuk atau tersusun dari ikatan karbon atau C yang jumlahnya ada 20. Ini juga masuk ke alkana. Kemudian ada bensin. Bensin ini contoh dari alkana, tepatnya ada di C nomor 8 atau oktana. Kemudian yang terakhirnya adalah bahan yang ada atau cairan yang ada pada korek api yang bentuknya seperti ini. Nama cairannya itu adalah butana yang juga merupakan bahan utama pembuatan korek api.
dan ini masuk ke dalam alkana. Ini pemanfaatan alkana. Sekarang masuk ke pemanfaatan dari alkena dan alkuna. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum pernah mendengar istilah ini. Sebenarnya kandungan-kandungan ini ada pada bahan-bahan yang sering kita temui sehari-hari. Contohnya plastik. Plastik itu gabungan dari etena. Etena itu masuk ke alkena. Nah, plastik nanti kan kalau misalkan dia dipanaskan dalam suhu yang tinggi, dia kan bentuknya cair. Kemudian dia bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya misalkan gelas dari plastik, atau piring plastik, atau benda-benda yang lain yang berasal dari plastik, itu asalnya dari etena yang bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada butadiena, ini adalah karet ya. Jadi karet yang sudah disadap, diambil airnya, didiamkan dia menggumpal, dan kemudian dia ditambahkan belerang dan biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan ban kendaraan. Ini juga contoh dari pemanfaatan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ini adalah las karbit. Jadi kalau kamu pernah melihat tabung gas seperti ini, isinya dia adalah karbit atau nama lainnya etuna. Ini biasanya digunakan pada tukang las yang ingin menyambungkan benda-benda dari besi. Ini menggunakan senyawa dari alkuna, yaitu etuna. Oke, cukup sekian materi dari saya. Apabila masih belum jelas, ini nanti bisa diulang lagi videonya sambil kalian kerjakan latihan soalnya tanpa kalian lihat dulu jawabannya. Jadi kalian bisa terlatih memberi nama, dan juga prinsipnya kalian harus menghafal mulai dari C yang nomor 1 sampai C nomor 10 itu namanya apa. Prinsipnya adalah mengganti akhirannya saja. Kalau di alkana itu akhirannya ana, kemudian kalau di alkena akhirannya ena, kalau di alkuna akhirannya una. Jadi ingat satu nama saja untuk ke semua nama. Contoh misalkan butana, kemudian di alkena tinggal diganti butena, di alkuna tinggal diganti butuna, dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Barangkali bisa membantu belajar kalian memahami materi tentang senyawa hidrokarbon. Dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel saya, karena support dari penonton sekalian itu penting untuk semangat saya untuk terus membuat konten-konten belajar di mata pelajaran khususnya biologi dan kimia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.